Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah, siapa sih orang yang paling bahagia nanti dapat syafaatnya Nabi Muhammad? Kan semua dapat syafaat nih. Kita kan insya Allah dapat syafaat semuanya. Siapa sih yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah, orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW di hari kiamat adalah mereka ini. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ini hadis diriwayatkan Imam Nasai. Ini enak nih. Nabi Musa alaihissalam, Masya Allah Nabi Musa ini. Nabi Musa ini minta sama Allah. Nabi Musa minta, ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka bihi. Ya Allah, adhkuruka bihi wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarin saya kalimat yang bisa saya berzikir kepada kamu ya Allah. Dan saya bisa berdoa kepada kamu ya Allah. Ini Nabi Musa minta ya, maksudnya minta zikir khusus tapi langsung sama Allah. Minta doa khusus, amalan khusus langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Musa, qala la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Ya Rab, kata Nabi Musa, kullu ibadik yaqulu hadha, semua hamba-hamba mengucapkan la ilaha illallah. Allah mengatakan sama Nabi Musa katakan la ilaha illallah. Nabi Musa pun mengatakan lagi, iya ya Allah, innama uridu syai'an akhir, maksudnya saya pengen ada hal yang lain. Itu kan semua kalimat yang umum dibaca sama semuanya. Nabi Musa pengen yang berbeda, pengen yang lain. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kalau semua makhluk, kalau semua hamba diletakkan semua makhluk ini, semua langit bumi yang 7 diletakkan di satu sisi dan satu sisinya kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah akan mengalahkan semua berat makhluk seluruhnya yang ada di bumi dan langit ke-7 loh, bukan cuma di bumi doang, semuanya dikalahkan dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya bukan Nabi Musa nggak dikasih amalan khusus sama Allah, tapi Allah ingin menunjukkan sama Nabi Musa, kalimat la ilaha illallah jangan dikecilkan. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang istimewa, kalimat yang khusus, hanya orang-orang khusus yang diizinkan untuk menjadi lisan-lisan khusus bisa menyebut la ilaha illallah. Bahkan Abu Dawud meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, man kana akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah, dari Nabi Muhammad, barang siapa yang terakhir, ucapan akhirnya di muka bumi ini kalimat la ilaha illallah, masuk surga, jaminan. Udah yang terakhir nih la ilaha illallah, terus dia meninggal, udah surga begitu. Kalau begitu Ustaz, perlu ditahlilin lagi nggak kira-kira? Tetap yang ditahlilin emang mendoakan dia untuk meningkatkan derajatnya, dan juga kita yang masih hidup biar bisa meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Karena itu kita dalam doa kita sering baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, bikin kita husnul khatimah. Husnul khatimah itu apa? La ilaha illallah. Insya Allah. Kemudian bahkan orang yang lagi sakaratul maut diperintahkan sama Rasulullah, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Orang yang udah sakaratul maut, ucapkan, ajarkan pelan-pelan la ilaha illallah, diingatkan. Dan saya dulu ingat waktu belajar masih di Darul Mustafa kita, kalau subuh itu waktu-waktu qiyamul lail, waktu-waktu fajar, itu selalu diingatkan la ilaha illallah sambil ketok-ketok. La ilaha illallah. Artinya kalau dia bangun berarti masih hidup, alhamdulillah. Berarti kalau dia nggak bangun, bahaya ini kalau dikasih la ilaha illallah juga masih nggak bangun-bangun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kalau udah 3 kali ente panggil la ilaha illallah masih begitu juga,
telepon ini apa pengurus jenazah. Siap-siap sudah. Makanya itu juga kalimat sir ya, bangunin tidur saat subuh tentunya itu sirnya lain kalau dengan kalimat la ilaha illallah. Ternyata kalau di sini pas lagi ada yang tidur, ada yang bangun dengan alarmnya, ingetin la ilaha illallah. Baik-baik aja gitu, la ilaha illallah. La ilaha illallah, jangan bilang ada Habib, jangan. Habib suruh bangun, jangan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah, siapa sih orang yang paling bahagia nanti dapat syafaatnya Nabi Muhammad? Kan semua dapat syafaat nih. Kita kan insya Allah dapat syafaat semuanya. Siapa sih yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah, orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW di hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbih, ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam, wa au nafsihi, memang dari dirinya menginginkan mengucapkan la ilaha illallah. Sering-sering gitu. Bukan la ilaha illallahnya kepaksa. Ayo bro, sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Enggak, bukan yang begitu. Dia begitu dapat pahala. Tapi kalau yang mau menjemput la ilaha illallah, diajak senang, diingatkan senang, disebutkan la ilaha illallah, disambut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bangun tidur disebutkan la ilaha illallah, ya Allah alhamdulillah, senang, bahagia gitu. Membangunin orang dikit-dikit la ilaha illallah dengan senang dan ikhlas, yang seperti itu orang yang paling bahagia dengan pertolongannya Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Ya Allah, jadikan kita ini orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, terutama di waktu-waktu khusus seperti malam dan hari Dzul Hijjah. Ya Allah. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari ini lihat kalimatnya tapi fahamin maknanya dengan baik. Abu Dzar ini meriwayatkan, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah, thumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah." Tidak ada seorang hamba yang meninggal dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah terkecuali dia masuk ke dalam surga. Qultu, Abu Dzar ini bertanya, "Ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak?" Kalau dia ini juga orang yang pernah berzina, orang yang pernah maling, Rasulullah menyampaikan wa in zana wa in sarak, walaupun dia pernah maling, pernah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Qultu wa in zana wa in sarak, sampai Abu Dzar mengingatkan lagi, walaupun dia pernah zina, pernah maling ya Rasulullah. Rasulullah menyampaikan walaupun dia pernah zina, pernah maling. Kemudian Abu Dzar menyampaikan yang ketiga kali, ya Rasulullah, walaupun dia pernah melakukan itu, walaupun dia pernah melakukan itu, tetap dia jadi ahli surga. Artinya apa? Bukan berarti kita memudahkan diri kita melakukan maksiat. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Artinya jangan sampai gaya-gaya Abu Jahal. Sudah, kita lakukan dulu sudah, gas-gas sudah, gas-gas tipis sudah, minum kah, mabuk kah, perempuan kah, maling-maling dikit kah, korupsi-korupsi dikit-dikit saja kah, 300 TK atau apakah, korupsi dikit-dikit saja. Nanti setelah itu kita ngomong la ilaha illallah, dijamin sama Nabi Muhammad. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, sahih. Kan enak. Begitu kan? Enggak seperti itu cara kita memahaminya. Yang pertama, cara kita memahaminya, kalimat la ilaha illallah begitu mulia dan agungnya sehingga siapapun yang mengucapkan pasti dimuliakan sama Allah. Bagaimana cara Allah memuliakan? Mengampuni semua dosa yang pernah dilakukannya. Dalam keadaan kalah sama godaan setan dan hawa nafsunya,
atau tidak sadar kalau dia telah melakukan dosa, diampunin, dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa maksud hadis ini? Hadis ini ghirah atau hadis ini mengajak agar kita mau banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Bukan berarti kita jadikan inilah alasan kita mau bermaksiat karena nanti la ilaha illallah akan menghapus semuanya. Enggak seperti itu. Kenapa? Siapa yang jamin saat kita maksiat kita bisa menyebut kalimat la ilaha illallah? Siapa yang bisa jamin saat kita sedang bermaksiat umur kita masih diperpanjang sama Allah Subhanahu wa taala? Zikir manfaat, la ilaha illallah manfaat, mempermainkan maha baiknya Allah, itu yang berbahaya. Itu yang namanya kurang ajar. Itu yang namanya kurang ajar. Ama ini kita kalau orang baik aja kan itu namanya kurang ajar, nggak sopan. Ada orang baik itu yang biasanya orang baik itu yang selalu baik, prasangka baik, selalu ditipu nggak? Banyak kan ada orang sering ngeluh, saya sudah baik, saya sudah bantu, ternyata saya ditipu. Kenapa? Karena orang baik memang sasaran paling enak untuk ditipu. Dan apakah dia tertipu? Dia tertipu cuma dengan manusia, tapi dia tidak tertipu dengan kebaikan yang Allah janjikan. Barang siapa yang baik, Allah akan membalas kebaikannya. Saya ditipu, Ustadz. Makanya kalau datang sama ulama, ente ditipu? Iya, ditipu. Alhamdulillah. Wih, Ustadz bagaimana kah? Saya dapat tipu baru alhamdulillah. Iyo, sayang. Ente ditipu sama manusia, tapi ente nggak ditipu sama Allah. Manusia tipu ente, Allah nggak akan nipu ente. Tayyib. Jadi kemuliaannya itu begitu besar. Semua dosa diampuni dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi bukan menjadikan diri kita mau bermaksiat kemudian kita ngomong la ilaha illallah, enggak. Soalnya kita nggak ada malaikat dalam, kita nggak tahu mau maksiat. Malaikat info dulu kah, saya punya nyawa kapan kah deadline-nya? Oh aman sayang, aman. Kok punya nyawanya masih ada 10 hari? Oh sudah baik, kalau begitu saya gas dulu. Enggak. Kalau kita nggak tahu kematian kita kapan, jangan coba-coba untuk bermaksiat dengan dalih hadisnya Nabi Muhammad. Justru hadis ini yang membuat kita mau mengucapkan banyak la ilaha illallah, karena kalau sudah terbiasa saat ada maksiat yang mudah untuk kita kerjakan pun itu nggak akan bisa kita kerjakan. Contohnya, ente sering zikir, dikit-dikit la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terus tiba-tiba ada perempuan cantik, putih, deketin ente, nempel-nempel, maksa ente, narik ente untuk melakukan perbuatan yang jahat. Ini bisa nih, bisa. Ente bisa melakukannya, nggak ada orang, nggak ada yang lihat, CCTV juga aman, nggak ada, semuanya nggak ada teman, nggak ada yang foto, nggak ada yang tahu ente lagi nongkrong di manakah, di samping MNM kah, di samping Diana, nggak ada yang tahu nih, nggak ada yang tahu sama sekali. Tapi kalau ente biasa zikir, ente dideketin sama anak buahnya setan, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ada kan orang deket perempuan gitu, jalan sama perempuan atau ditempel sama perempuan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada nggak? Enggak. Atau jalan sama perempuan celana pendek gitu, sallallahu ala Muhammad. Nggak ada, karena ini semuanya mendidik. Kita terbiasa zikir itu untuk mendidik kita agar terbiasa dengan kebaikan dan nggak nyaman dengan keburukan. Karena itu kita banyakkan membaca zikir la ilaha illallah.